Haliza dengan NIM 2310211320004 dari kelas C. Pada video ini, saya akan menjelaskan kembali tugas 1 tindak pidana korupsi yang pernah diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Ifrani SHMH, yaitu mengenai kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi yang melibatkan Lutfi Hasan Ishak. Pembahasan akan saya sampaikan secara runtut, mulai dari putusan yang digunakan, kronologi perkara, dakwaan primer, unsur tindak pidana, tuntutan, hingga pertimbangan hakim dan vonis. Putusan yang digunakan dalam kasus ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 1195K-PID.SUS-2014. Putusan ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap sebagaimana diatur dalam pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa dalam perkara ini adalah Lutfi Hasan Ishak yang pada saat kejadian menjabat sebagai anggota DPR RI sekaligus Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kasus ini bermula dari adanya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan oleh PT Indoguna Utama. Lutfi Hasan Ishak diduga menerima sejumlah uang dan janji dari pihak PT Indoguna Utama sebagai imbalan atas bantuannya mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya agar Menteri Pertanian mengeluarkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi. Meskipun Lutfi Hasan Ishak tidak memiliki kewenangan langsung dalam menetapkan kuota impor, namun jabatan dan pengaruh politiknya sebagai pimpinan partai dan anggota DPR dianggap mampu menggerakkan pihak yang berwenang. Perbuatan tersebut kemudian terungkap dan diproses secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga akhirnya perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Dalam perkara ini, dakwaan primer yang dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jaksa penuntut umum menilai bahwa perbuatan Lutfi Hasan Ishak telah memenuhi unsur suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A karena ia menerima hadiah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan impor. Unsur yang akan saya jelaskan adalah unsur menerima hadiah atau janji. Dalam kasus ini, Lutfi Hasan Ishak terbukti menerima sejumlah uang dan janji dari pihak PT Indoguna Utama. Penerimaan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara, serta bertujuan untuk menggerakkan pihak lain agar mengambil kebijakan yang menguntungkan pemberi suap. Oleh karena itu, unsur menerima hadiah atau janji dalam pasal 12A telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi yang pertama pidana penjara dalam waktu yang lama, yang kedua pidana denda, dan yang ketiga adalah serta pidana tambahan sesuai ketentuan Undang-Undang Tipikor. Tuntutan ini didasarkan pada posisi strategis terdakwa sebagai pejabat negara, lalu besarnya pengaruh politik yang dimiliki dan serta dampak perbuatannya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan
bahwa satu, terdakwa adalah penyelenggara negara, yang kedua, terdakwa menerima hadiah atau janji, yang ketiga, perbuatan tersebut berkaitan dengan jabatan dan pengaruh politiknya, dan yang keempat, tindakan terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagai pejabat publik. Hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan vonis yang pertama pidana penjara selama 18 tahun dan yang kedua pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Menurut pendapat saya pribadi, putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat dan proporsional. Penerapan pasal 12 AA UU Tipikor dinilai sesuai karena terdakwa terbukti menerima suap. Dan yang kedua, memiliki posisi strategis yaitu sebagai anggota DPR dan juga presiden partai PKS serta menggunakan pengaruh politiknya untuk kepentingan pribadi. Namun, apabila dilihat dari dampak perbuatan dan posisi terdakwa sebagai elit politik nasional, hakim juga dapat mempertimbangkan penerapan pasal yang lebih berat, seperti pasal 12A UU Tipikor untuk memperkuat efek jera. Meskipun demikian, secara keseluruhan putusan ini telah mencerminkan komitmen peradilan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Demikian penjelasan saya mengenai kasus tindak pidana korupsi Lutfi Hasan Ishak berdasarkan putusan nomor 1195/PID.SUS/2014. Semoga penjelasan ini dapat memenuhi ketentuan tugas yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.